Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Malam hari ini saya ingin menyapa para peserta webinar yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Apa kabar semuanya? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Tentu selama beberapa hari ini belakangan kita udah capek ya mendapatkan banyak sekali bombardir berita tentang COVID, varian baru, Delta, apa dan sebagainya. Saya selalu berpesan satu kalimat. COVID tidak akan ada, tidak pernah akan habis di muka bumi ini. COVID itu pada akhirnya akan seperti kayak TBC, demam berdarah, sakit batuk pada umumnya. Itu sudah pasti. Ya, jadi kita boleh berharap pandemi berakhir, tapi jangan harap corona itu hilang. Nah, kita tahu beberapa hari belakangan, terutama di kota-kota besar, kalau Anda lihat berita dan media, begitu banyak sekali ambulan ya ke sana kemari. Tetapi saya cuma ingin berpesan satu hal bahwa di zaman sekarang ini sungguh aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena radang tenggorokan sedikit dibilang COVID, flu dikit dibilang COVID, bersin dikit dibilang COVID, pusing kepala dikit dibilang gejala COVID, ya pilek dikit flu dibilang COVID. Itu yang saya sangat heran dengan kondisi sekarang. Manusia seperti boleh dikatakan hampir 100% penyakit, 100% semuanya dipukul rata COVID. Nah, pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Yaitu tadi, karena propaganda. Ya, propaganda yang sangat luar biasa dari semua media, broadcast di media sosial, itu secara nggak langsung menurunkan sistem kekebalan dan sistem imun kita. Nah, kalau kita boleh cek ya di sakit, kita bukan cuma swab tes PCR dan antigen yang saat ini didengung-dengungkan oleh pemerintah, tapi kita juga boleh berbicara tentang suatu sikon di mana bukan cuma masalah swab dan antigen, tapi kita bisa cek namanya imunoserologi. Ya, itu satu tes yang harganya cukup mahal juga, sama kayak PCR. Mungkin di kota-kota besar bisa 900.000 sampai 1 juta. Nah, imunoserologi itu yang memperkuat sistem imun kita. Nah, biasanya kalau Anda hari ini setiap hari mendengarkan berita COVID, itu pasti akan turun. Anda mau minum vitamin apapun produk KK, itu pasti turun. Nah, tapi, Pak, berarti Bapak nggak percaya COVID? Tuh, COVID ya ada. Teman saya banyak yang meninggal karena COVID. Ya, sahabat-sahabat baik saya hari ini di sosial media, teman-teman yang pernah saya undang podcast, banyak yang terkena COVID. Ya, dokternya ayah saya yang hari ini diwawancara sama Pak Helmi Yaya, Dr. Eka J. Wayu Proimono, juga kena COVID. Tetapi apakah itu membuat saya takut? No. Saya tidak pernah takut sama COVID. Camkan itu. Sejak hari pertama COVID itu beredar. Saya berusaha cari informasi, saya berusaha yakinkan diri saya, ini adalah sebuah penyakit paru-paru, ya. Kalau penyakit paru-paru namanya pneumonia. Ya. Nah, yang membuat COVID itu berbahaya itu adalah sebetulnya setiap orang punya penyakit komorbid. Setiap orang punya penyakit bawaan. Ginjalnya nggak baik, pankreasnya nggak baik, lambungnya nggak baik, paru-parunya itu lemah karena pernah kena pneumonia, ya kan? Nah, itulah yang dikhawatirkan. Punya riwayat penyakit darah tinggi, punya riwayat kolesterol yang sangat tinggi, ya, punya juga riwayat diabetes. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi yang menyebabkan dia banyak teman-teman kita itu berangkat atau meninggal, itu karena penyakit bawaan tersebut. Nah, COVID mempercepat. Nah, jadi COVID itu sebetulnya virus yang pada umumnya, Pak. Ya, jadi virus itu juga pada umumnya seperti radang tenggorokan dan sebagainya. Tapi ada satu virus yang sangat berbahaya. Nah, itu yang saya mau bahas malam hari ini. Dan virus ini bisa menyerang siapapun, usia berapapun, termasuk motivator penyemangat hidup seperti kayak saya. Nah, virus ini bernama virus kehilangan harapan.
Nah, kenapa saya bilang virus kehilangan harapan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Saya mau cerita sedikit tentang sebuah kisah. Kisah ini bercerita, kita tahu ada satu jenderal yang sangat kejam di zaman dahulu. Kan lagi musim Euro ya sekarang. Jerman kemarin kalah ya sama Inggris. Ya, jadi zaman dahulu itu ada satu jenderal yang bernama Hitler. Jenderal itu terkenal sangat kejam dan sangat bengis. Anda tahu saking kejamnya dia itu apa? Dia biasa membunuh tawanan-tawanan perangnya. Nah, karena saking kejamnya dia, si tawanan perang ini suatu hari ditangkap sama dia satu orang dan dia mau melakukan satu uji coba dan eksperimen. Wah, ngeri ya Pak? Iya, orangnya suka melakukan eksperimen dan uji coba, khususnya masalah mindset. Khususnya masalah mindset. Itu paling suka banget dia melakukan eksperimen. Nah, eksperimen apa yang dia lakukan? Eksperimen yang dilakukan adalah dia tangkap tawanan itu, kemudian dipegang seperti ini, kemudian matanya ditutup pakai kain hitam. Ketika matanya sudah ditutup pakai kain hitam, tidak lama kemudian asisten dan Hitler itu membisikkan sesuatu kepada si tawanan perang. Dia bilang, hei kau bajingan, kamu adalah musuh bangsa Arya seperti kami. Kan Hitler itu namanya suku Arya, ya kan? Jadi itu bengis dia. Saya beritahu kamu satu hal. Malam hari ini saya akan bunuh kamu perlahan-lahan. Musuhnya udah takut, tawanannya udah. Caranya apa? Saya akan sayat tangan kamu. Dan tidak lama kemudian kamu akan mendengarkan darah kamu menetes satu tetes demi satu tetes sampai habis seluruh darah di dalam tubuh kamu dan membuat jantung kamu berhenti berdetak perlahan demi perlahan. Kejam nggak? Kejam sih. Wow, no, please. Jangan bunuh saya. Please. Dia mau kayak gitu. Tapi Hitler orangnya pembunuh berdarah dingin. Dia nggak peduli. Yang terpenting dia tercapai tujuannya, dia mau mempermainkan tawanan. Tanpa disadari, salah satu asisten Hitler meletakkan selang di tangannya. Nah, selangnya di sini, secara nggak langsung selang itu terhubung sama sebuah pipa. Dan pipa itu sudah diset sedemikian rupa, bisa mengeluarkan air setetes demi setetes. Anda tahu, dan setiap tetesan itu secara nggak langsung karena tawanan itu lagi diikat, dipasung gitu, dan diletakkan mikrofon, persis diletak di samping selang tersebut. Dan kemudian Hitler membawa sebilah penggaris. Penggaris ini seolah-olah pisau, bukan pisau. Ya saya tangannya, wah sepertinya seolah-olah memang betul-betul sudah sangat robek itu tangan. And you know what happened next? Langsung mic-nya dinyalakan, air di selang itu dinyalakan, dan terdengar bunyi tes, 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 tes. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Ketika bunyi tes, 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 setiap tetesan itu, Hitler memberikan propagandanya. Dia bilang, kamu dengar darah kamu? No, please, help me. Saya nggak akan menolong kamu. Kamu akan dimatikan oleh darahmu yang habis. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 10 tetes. Please, dia berontak. Dan kamu akan mati kehabisan darah. Kamu akan mati karena lemas. Anda tahu kata-kata dan sebuah air menetes dengan mikrofon yang sangat dramatis dan sangat mencekam. Esok harinya, benar, si tawanan itu meninggal dunia. Tanpa 1 tetes darah pun mengalir dari tubuhnya. Nah, pertanyaan saya sekarang begini. Ini pertanyaan saya. Tolong Anda jawab dengan baik. Apakah tetesan darah itu ada yang keluar? Nggak ada. Tawanan itu dibunuh oleh siapa? Dia dibunuh oleh ketakutannya sendiri. Dia dibunuh oleh pikirannya sendiri. Dan dia dibunuh oleh sebuah harapan yang sangat mengerikan. Nah, malam hari ini
hampir serupa dengan di dalam komunitas YES. Kita hari ini tadi Pak Adrian sudah memaparkan dengan sangat jelas tentang peluang dan ya luar biasa industri ini yang begitu booming di saat pandemi. Saya tahu persis bagaimana penjualan produk suplemen kita naik drastis dan naik tajam. Vitamin C terutama. Ya, Niwana SOD, Super Green Food terutama. Itu betul-betul sebuah industri yang nggak akan ada matinya. Pandemi ini menyadarkan kita pentingnya yang namanya menjaga kesehatan dan menjaga imun. Orang yang dulu tidak sadar vitamin, sekarang mulai konsumsi vitamin. Kita tahu bahwa tubuh kita ada kekurangan beberapa jenis vitamin yang akan kita lengkapi dengan suplemen. Namanya juga food suplemen atau tambahan. Dia akan melengkapi apa yang tidak ada di dalam tubuh kita. Nah, tetapi kekhawatiran dan ketakutan itulah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Benar-benar mati. Malam hari ini saya cuma pengen sharing sama Anda. Di saat Indonesia saat ini, pemberitaan tentang COVID di India yang begitu hebat 2 bulan lalu. Dan sekarang sudah melandai. Dan sekarang pemberitaan yang begitu masif dari media massa, dari menteri, dari siapapun. Ada yang kemarin bilang menteri kita jihad lawan COVID. Begitu besar pengorbanan tenaga medis. Ya, tapi pesan saya cuma satu. Kita tetap harus jaga prokes, harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah habit yang akan kita lakukan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tapi pesan saya cuma satu. Mengapa kalian dibunuh oleh ketakutan kalian sendiri? Waspada itu boleh. Tapi kalian itu seperti tawanan perangnya sih. Banyak orang zaman sekarang ini seperti tawanan perang itu tadi. Terlalu overreact dan over ketakutan. Nah, ketakutan berlebihan ini berakibat fatal. Sama seperti Anda ketakutan memulai bisnis ini. Nanti kalau uangku nggak kembali gimana? Nanti kalau modalku nggak balik gimana? Nanti kalau saya nggak bisa jual produknya gimana? Belum mulai sudah banyak ketakutan. Saya beritahu ya, kamu nggak mulai bisnis ini omset kita nggak jatuh. Ya, kamu nggak gabung sama komunitas YES, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu datang ke sini dengan tujuannya, Pak, saya mau belajar. Saya mau memperbaiki ketakutan saya. Saya dari dulu tidak tahu dan saya pengen belajar untuk menjadi lebih baik. Kami siap bimbing. Tapi kalau kamu datang ke sini, tujuannya itu cuma satu. Komunitasnya sulit. Diberi arahan, kamu ngomong sulit. Nggak ada jalan keluar. Saya nggak bakal jualan. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Kamu mempunyai segudang macam alasan untuk menyatakan bahwa bisnis ini itu nggak jalan. Saya lagi ya, bisnis ini itu bukan nggak jalan. Bisnis ini udah berjalan hampir 23 tahun. Bahkan jangan-jangan bisnis ini lebih tua daripada umur kamu. Kamu belum lahir ke dunia ini, bisnis ini sudah didirikan. PT KK Indonesia sudah didirikan. Dan bisnis ini akan semakin lama semakin besar. Di saat pandemi akan tetap besar. Ada atau tanpa kamu. Jadi kalau kamu bilang bahwa bisnis ini itu sulit, ya yang sulit itu kan kamu, bukan bisnisnya. Ya, apa bedanya kamu sama tawanan perang itu tadi? Nah, Hitler sangat mengerti what is mindset. Dia pandai melakukan propaganda sehingga musuhnya itu sudah kalah sebelum bertanding. Musuhnya sudah kalah sebelum berperang. Musuhnya sudah kalah dan tiarap duluan sebelum dia menyerang. Itulah Hitler. Jagonya Hitler di situ. Nah, sekarang saya kembalikan pada kalian. Kalian belum apa-apa sudah menyerah duluan. Ini semua ilmu basic. Ya kan? Nah, ini cerita pertama ya. Cerita pertama tentang Hitler. Mau saya cerita kedua? Oke, saya akan malam ini akan berbagi sebuah cerita. Sebenarnya ceritanya itu sudah saya bahas ya di buku Successful Property. Ya. Tapi semoga dengan cerita malam hari ini kita akan lebih teringat dan sebuah kita akan lebih teringatkan supaya kita jangan sampai kita dikalahkan oleh ketakutan gitu. Ya, kita itu takut itu normal, takut itu wajar. Tapi over ketakutan itu sudah nggak wajar. Ada satu cerita itu begini.
pepatah, seorang samurai sejati adalah dia tidak pernah mengalami rasa takut. Itu filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu gila. Kalau samurai ya, dia itu kalau sudah pegang pedang ya, dia pasti akan siap bertarung dan membunuh siapapun dengan kejam. Mau darah itu muncrat, mau gorok lawan di lehernya itu digorok, itu seorang samurai sejati. Tapi permasalahannya adalah kalau tadi itu berani mengatasi ketakutan, cerita kedua adalah samurainya ini ceritanya sudah pensiun. Ya, samurainya ini pensiun. Apa maksudnya samurai itu pensiun? Samurainya sudah merasa memenangkan semua pertarungan. Dan akhirnya samurainya mengambil sebuah kesimpulan bahwa samurai ini tidak mau lagi bertarung. Nah, ketika samurai itu memutuskan untuk berhenti bertarung, disitulah hari di mana sang samurai sudah mengalami kemunduran yang luar biasa. Si samurai sudah tidak mau lagi belajar, si samurai merasa sudah cukup, dia sudah merasa dirinya paham segala sesuatunya, dan di situ dia tidak berlatih lagi, dan dia sudah pensiun, dan disitulah hari kekalahan sang samurai. Ya, kisahnya kayak film-film silat gitu ya. Nah, oleh sebab itu, saya merasa bahwa kisah daripada dua kisah ini sudah mencerminkan yang satu ketakutan karena dibunuh oleh pikiran sedih. Cerita yang kedua adalah si samurai ini tidak lagi mau bertanding. Dan dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena dia sudah mulai satu. Yaitu dulu tidak takut mati, sekarang dia sudah mulai takut mati. Sahabat SW30 yang saya cintai, peserta webinar. Saya malam hari ini pengen cerita tentang bab ketiga tentang mentor. Ya, nah di sini Anda lihat halaman 130. Cerita soal bab tiga mentor ini, saya mengajarkan tentang mengapa sampai detik ini, meskipun saya sudah mencapai kebebasan finansial dan waktu di usia 26, ya, jadi saya udah capai financial freedom itu 15 tahun lalu, di usia 26. Tapi pertanyaan saya satu, apakah saya kayak samurai tadi? Saya berhenti mengasah pisau, saya tidak mau lagi berperang, saya tidak mau lagi menganggap diri saya ini merasa sudah cukup. Tidak. Saya boleh bebas finansial, saya boleh bebas waktu. Tapi saya tidak bisa bebas untuk berkreasi. Saya terus berkreasi, saya terus berkarya. Kalau dulu fokus saya dari nol seperti kayak kalian, membangun bisnis karir sampai autopilot, sampai betul-betul bisnis saya settle. Nah, tugas saya berikutnya adalah bagaimana membuat saya, my business is bigger and bigger. Bagaimana membuat bisnis saya lebih besar dan lebih besar. Kalau dulu saya cari uang untuk melunasi hutang saya tahu kalau saya baca kolom komen banyak orang yang takut, apa tujuan Anda gabung bisnis ini. Saya dulu, tujuan saya dulu tuh, kalau pegang uang 1 juta itu rasanya gede banget. Betul. Ya kan? Terus saya pertama kali pegang uang 10 juta di rekening. Rasanya gimana? Seneng kan kalau ada uang 10 juta di rekening. Akhirnya sampailah punya uang 100 juta di rekening. Wih, rasanya itu gimana? Bener nih, nolnya ada 9. Akhirnya punya 1 miliar pertama di rekening. Wih, gila. Beneran ya bisnis ini ya. Apakah saya ketika sudah punya pegang uang miliaran, terus saya santai-santai kayak si samurai itu tadi? No. Tim leader saya pasti tahu sifat dan karakter saya. Saya tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah mengatakan diri saya pensiun. Sekarang saya cuma berganti peran. Saya selalu berpikir bagaimana supaya leader saya, mentor-mentor di dalam organisasi saya bisa mencapai apa yang saya capai. Dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih mudah. Tibalah saatnya sekarang pandemi. Di saat pandemi ini begitu banyak orang membutuhkan bisnis, begitu banyak orang membutuhkan produk kesehatan. Dan sekarang kita bisa dijalankan work from home, apalagi minggu-minggu ini. Pemerintah sudah jelas-jelas ini sudah mau melockdown semua daerah. Ya kan? Sudah jelas-jelas. Mall di Jakarta buka jam 10, tutup jam 5. Mall cuma 7 jam.
Ya ini beberapa daerah sudah ditutup, Anda semakin work from home lagi. Ini nggak akan pernah ada habisnya. Perdana Menteri Singapura kemarin Lee Hsien Loong, dia sudah memberikan sebuah, kalau menurut saya itu sebuah statement yang menurut saya loh ya, sekali lagi ini menurut saya ya, jangan dianggap sebuah kebenaran ya. Menurut saya itu sudah kata-kata yang desperate. Dia bilang bahwa COVID ini sudah kayak flu biasa. Oh my God, seorang Perdana Menteri dia bilang ini kayak COVID, kayak flu biasa, bakal seperti flu biasa. Artinya Pak, orang Singapura sudah frustasi. Kenapa frustasi? Yaitu karena Singapura tuh jumlah penduduknya cuma kayak kota Surabaya 3 juta lebih. Dia kalau nggak ada devisa asing, nggak ada turis masuk ke kota Singapura, ke negara Singapura, dia akan mati. Rumah sakit Mount Elizabeth itu semua isinya 95% orang Indonesia. Rumah sakit itu hidup karena pasien dari Indonesia. Kita lihat juga orang-orang yang jualan, kemudian tempat hiburan seperti Universal Studio, itu yang masuk orang Indonesia. Nggak usah jauh-jauh kita lihat Bali. Bali ini sekarang pariwisatanya lumpuh, begitu juga Singapura. Kalau Singapura hari ini cuma mengandalkan orang Singapura saja, itu domestiknya itu bermasalah. Makanya dia sangat frustasi. Sebetulnya raut wajahnya itu kelihatan. Saya ini pakar membaca ini ya, mimik wajah ya, micro ekspresi saya menguasai. Jadi raut wajah dari seorang Lee Hsien Loong itu, Perdana Menteri menunjukkan bahwa Singapura ini udah agak desperate, 15 bulan udah nggak tahan. Dan itu mata rantainya terputus sekali. Sehingga dia bilang ini sudah kayak flu biasa. Tapi apakah kata-kata itu salah? Tidak. Cepat atau lambat, pandemi itu sudah seperti kayak flu biasa. Cepat atau lambat. Jadi corona ini tidak pernah akan musnah dari muka bumi. Tidak pernah akan musnah sampai akhir zaman. Percaya Mas saya. Yang benar adalah kita jaga imun kita, jangan sampai terpapar. Nah, ke depannya nanti, ya mungkin obat corona itu seperti kayak kita minum Mixagrip atau Pilkina gitu. Ya, nanti ada yang Mixagrip versi corona. Bakal ada yang seperti itu. Ya, yang harga generik, yang harganya cuma 3.000, 4.000. Cepat atau lambat pasti akan ada. Nah, tapi apakah sebelum itu terjadi kamu mau menunggu? Menunggu dan menunggu? Enggak. Kita akan terus berjuang. Dan saya percaya jangan sampailah terpapar sama COVID. Kita yakin kalau terpenting adalah yang kita usahakan adalah bagaimana supaya kita itu di saat usia muda ini mungkin imun kita kuat, tapi satu, tadi nggak lihat postingannya Ustadz Yusuf Mansur, salah satu santrinya usia 20 tahun meninggal, karena masalah lambung, nggak dijabarkan dengan jelas. 20 tahun meninggal, men, masalah lambung. Jangan main-main, dan itu sudah pasti dari sini kita udah ketahuan bahwa nggak dipaparkan dengan jelas. Tapi salah satu yang menjadi masalah adalah ada problem di asam lambungnya. Dan asam lambung itu pasti juga berasal dari pikirannya. Dan itu sangat berbahaya. Makanya hari ini tak terasa saya sudah memberikan challenge 90 hari ya. Sejak webinar kita yang kita jalankan 6 minggu yang lalu. Ini hari minggu ke-6, masih ada 6 minggu lagi, 12 minggu. Saya memberikan challenge bagaimana 90 hari hidup Anda benar-benar berubah. Siapa yang mengikuti sejak 6 minggu yang lalu sampai hari ini? Setiap minggu saya selalu update dengan materi-materi yang baru. Saya selalu menganalisa, memberikan sebuah pemaparan baru. Dan setiap minggu itu sangat dinamis, selalu banyak dengan perubahan. Nah, jadi tadi udah dipaparkan dengan sangat luar biasa oleh Pak Eko, dan ditutup dengan bagus dengan Pak Adrian, dan testimoni yang hebat. Saya yakin malam hari ini saya cuma akan mempertajam masalah pikiran sama mentor itu tadi. Jangan sampai kalau dulu Anda dibentuk menjadi samurai yang hebat, tapi sekarang ketika Anda sudah jadi samurai yang hebat, terus Anda lupa mengasah pisaunya lagi. Ya, saya pernah menjadi juara. Dan saya selalu akan jadi juara. Sahabat saya Adirai, Bung Adirai, dia bilang, Bung, apa yang membuat Anda tetap menjadi juara dunia? Dia bilang, saya datang ke Amerika, saya jadi juara dunia. Tahun depan saya datang lagi, saya juara lagi. Tahun depan saya datang lagi, juara lagi. Akhirnya tahun keempat, kenapa saya nggak bertanding? Karena saya pasti juara lagi. Nah itulah, the champion mindset. Saya pasti juara lagi, dia bilang. Saya berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk mengambil panggung saya. Gila nggak? Sekarang usianya 51 tahun dan badannya lebih bagus daripada orang usia 17 tahun. Circle saya adalah orang-orang yang berpikiran yang di luar rata-rata, di atas rata-rata. Cara berpikirnya di atas orang-orang yang biasa, makanya disebut hebat, luar biasa.
Makanya pertanyaan-pertanyaan Anda takut lah, cemas, itu pertanyaan basic banget, pemula banget. Kalau kamu nggak gabung komunitasnya, kamu mau cari di mana? Emang nonton Raffi Ahmad hari ini bisa dapat solusi? Ya kan? Enggak lah. Ya, konsisten channel yang memberikan solusi untuk masa depan itu cuma channel Success Before 30. Baik, terima kasih. Saya percaya buku ini bisa menolong Anda, minimal membangun mindset Anda untuk jauh lebih baik. Dan pada malam hari ini, dua cerita saya tadi mengajarkan kita untuk kembali ke basic. Mengajarkan kita bahwa semua itu berasal dari mindset kita. Mengajarkan kita untuk lebih ikhlas. Jangan terlalu diukur oleh ketakutan. Karena ketakutan tidak membuat kita maju, tapi membuat kita mundur. Dan yang kedua, ketika kita sudah meraih keberhasilan, jangan cepat puas. Kita harus tetap konsisten untuk mengasah kita. Apa beda pemenang sama legenda? Bedanya satu. Kalau pemenang, dia sudah puas. Kalau legenda, dia tetap mempertahankan kemenangannya. Dan dia mencetak pemenang-pemenang berikutnya. Itulah namanya legenda. Sukses selalu, selamat malam, dan salam hebat luar biasa.